Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang masih di luar masjid atau di teras, boleh masuk karena masih kosong nih di dalamnya. Kepada Bapak Ibu, bisa untuk mengisi ruang yang masih tersisa di dalam masjid. Oke. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di Masjid Panorama Residen yang kita cintai ini dalam rangka peringatan Malam Nuzulul Quran dengan sehat walafiat. Selanjutnya, tak lupa salawat serta salam tak hentinya kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan mukjizat berupa Al-Quran. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, kita mendapatkan rahmat Nabi Muhammad SAW di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz Usep Maulana sebagai tamu undangan, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di Panorama Residen. Dan yang kami hormati Bapak Muhammad Taufik selaku Ketua DKM dari Masjid Panorama Residen. Serta yang kami hormati Bapak Ilmar selaku Ketua Pelaksana acara malam hari ini. Selanjutnya kepada tamu undangan Bapak, Ibu, adik, kakak yang kami muliakan dan kami cintai. Izinkan saya selaku pembawa acara pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara peringatan Malam Nuzulul Quran Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Acara ini bertemakan indahnya berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Adapun susunan acara pada sore hari ini yaitu pertama pembukaan oleh kami berdua sudah kita laksanakan. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Yang ketiga ada kata sambutan-sambutan. Selanjutnya akan ada pengajian inti Nuzulul Quran, akan ada acara santunan, doa bersama, setelah itu dilanjut dengan berbuka puasa bersama. Tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita mulai acara peringatan Malam Nuzulul Quran ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Saudara Abrar dan Saudari Aisyah. Marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ini dengan hikmat agar kelak kita juga mendapatkan syafaat Al-Quran. Kepada saudara dan saudari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu yang ini saya tak Al-Quran nih, baca yang di halaman 2. Salah maaf. An-Nahl ini ayat 98. Salah. bukan Hanisa 36. Ini dulu nanti ya, saya dulu. Ayat berapa? Ayat 3 ayat 98. Ini baca artinya apa? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak RT, kebetulan belum hadir. Yang terhormat kepada Bapak Ketua DKM, Bapak Muhammad Taufik. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustad, Bapak Ustadz Maulana. Yang saya hormati para sepuh, Bapak Dedi, Bapak Opik, Ustadz Ajian, dan para warga sekalian. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga yang saya hormati seluruh warga Panorama Residen, para bapak, ibu, dan anak-anak kami yang tercinta. Yang kami muliakan, para ibu, tamu undangan, anak-anak yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir di sini dengan sehat walafiat dalam rangka yaitu memperingati acara nuzul Quran dan sekaligus santunan, dan nanti diselanjutkan dengan acara buka puasa bersama. Salawat iring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya. Semoga sampai kepada kita, dan semoga kita yang hadir di sini dan keluarga kita kelak mendapatkan sahabat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang terhingga para donatur, baik dari warga Panorama sendiri maupun pada dari donatur dari luar, baik yang telah menginfakkan secara real, yaitu secara materi maupun imateri, yang telah menginfakkan sebagian rizkinya demi terselenggaranya acara Ramadan ini, khususnya acara santunan yatim
Semoga apa yang telah diinfakkan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya terima kasih juga kepada yang mulia para tamu undangan yang telah berkenan hadir pada sore hari ini. Semoga kita yang hadir di sini semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, adapun acara santunan yatim ini merupakan santunan yatim agenda spesial Ramadan tahun ini, Ramadan 1414 Hijriah. Tepat di hari Nuzulul Quran. Tadi malam itu malam Nuzulul Quran. Tema kita hari ini yaitu indahnya berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Adapun tujuan acara ini tak lain adalah salah satunya yaitu demi mendekatkan diri kita kelak di yaumil akhir dengan siapa? Tak lain dengan baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bahwa aku, kata Rasulullah SAW, dan orang-orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga kelak seperti ini ya, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Siapa dari kita yang di sini yang gak mau ya bersanding di samping baginda Nabi besar Muhammad SAW? Pasti semuanya mau ya. Mudah-mudahan cita-cita kita ini kelak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sungguh begitu banyak keutamaan di dalamnya juga, apalagi di bulan suci Ramadan ini, semua amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya acara seperti ini sudah selayaknya kita lestarikan baik di bulan Ramadan maupun nanti di bulan Muharram. Hadirin rahimakumullah, marilah saya mengajak kita niatkan segala amal ibadah kita, amal kebaikan kita semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar semua amalan kita tidak menjadi sia-sia. Terakhir sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas dari tamu undangan, dan kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila sajian kami ada yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Demikianlah sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, senang sekali pada sore hari ini kita bisa berkumpul di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini. Semoga ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rasa syukur ini tetap ada di dalam hati kita sampai Allah mencabut nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada qudwah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan kita semuanya, para pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan ajaran yang telah beliau bawa sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang kami hormati guru kami Ustadz Usep Maulana Yusuf, kita doakan semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, Allah jaga keluarganya, Allah limpahkan rezekinya serta barokah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustadz Aan, Ustadz Teddy, Ustadz Umar,
bapak-bapak dan seluruh kakak-kakak panitia, ibu-ibu yang sudah membantu terselenggara acara hari ini. Dan yang utama yang kami muliakan juga para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, yang semoga senantiasa Allah curahkan kebaikan, kesehatan lahir maupun batin, sehingga dapat melaksanakan ibadah Ramadan sampai selesai nanti, amin ya robbal alamin. Dan juga Allah jaga seluruhnya yang hadir di sini maupun yang belum berkesempatan hadir, warga Panorama khususnya Allah jaga, Allah lindungi dari segala bala bahaya dan musibah, Allah lancarkan rezekinya, dan Allah jadikan anak keturunannya anak-anak yang solih dan solehah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali juga kepada panitia yang sudah membantu, terutama bapak-bapak, ibu-ibu dan kakak-kakak yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan rangkaian hari ini. Sudah mulai dari tarhib Ramadan, ya sekarang sudah melewati setengah dari Ramadan. Nah, semua yang sudah terlaksana dengan baik ini semoga juga tetap diistiqomahkan, baik itu kegiatan tarawihnya, baik itu kegiatan tadarus Qur'annya maupun kegiatan yang lain. Nah, sampai nanti berakhir di Ramadan sehingga kita semua digolongkan menjadi umatnya Rasulullah yang bertakwa, amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi hanya Allah yang membalas kebaikan semuanya, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan setelah Idul Fitri berangkat umroh sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada yang salah baca salamnya, ya. Sambung kalimat akhirnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Shadaqallahu adzim wa sadaqa habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak henti-hentinya selalu memberikan kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua DKIM beserta para pengurus, para sepuh, para hujaj, para haji, para ustadzah, ustadzah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama saya hormati dan Allah muliakan, juga para pemuda-pemudi
wabil khusus anak-anak kita yatim piatu yang saya hormati dan saya cintai dan Allah muliakan. Pada kesempatan ini izinkan kita akan membahas sebagian daripada yang mana disampaikan oleh panitia penyelenggara Nuzulul Quran dengan tema indahnya berbagi di bulan suci Ramadan. Bahasanya sudah indah ya. Kita ceritakan yang indah. Dan jangan yang indah saja tapi harus berbagi ya. Jadi jangan yang indah aja kita ceritakan yang indahnya tapi berbaginya tidak salah, tapi harus indahnya kita ceritakan, berbaginya pun juga kita ceritakan, laksanakan bukan ceritakan, berbaginya. Ya, begitu ya. Di dalam kesempatan ini dengan tema indahnya berbagi di bulan suci Ramadan. Kalau berbahasa berbagi itu, kalau bahasa berbagi sudah berkaitan dengan kalimat sedekah, ya Pak, Bu, ya. Kita memberi kepada orang itu kan berbagi, ya. Berbagi besar ataupun kecil, makanan atau minuman, itu namanya berbagi. Berbagi kalau bahasa kitanya berbagi, tapi kalau bahasa Al-Quran atau bahasa hadisnya kita sedekah, ya. Oke, kita berbagi. Berbagi sekarang, kalau namanya berbagi indah, Pak. Ini bulan suci Ramadan, yang mana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana azubi. Ya, berbaginya nanti indah, berbagi bahasanya nanti belakangan. Puasa itu untukku, kata Allah, yang akan memberikan pahala puasa di bulan suci Ramadan. Aku, kata Allah, yang memberikan. Kira-kira dari bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang hadir dalam kesempatan ini, tahukah kita berapa yang Allah berikan pahalanya kepada orang yang berpuasa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya. Tidak tercatat di dalam hadis, tidak tercatat di dalam Al-Quran, apalagi kaul para ulama. Tidak tercatat pahalanya yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa, tidak tercatat. Beda dengan sholat, Pak. Kalau sholat kita 27 rakaat yang datangnya ke masjid berbarengan dengan imam takbiratul ihramnya berjamaah 27 rakaat, ya begitu ya. Kalau sholatnya di Masjidil Haram pahalanya 10.000 pahala. Kalau di luar Masjidil Haram Madinah 100.000, kalau di Madinah 10.000. Kalau di Palestina Masjidil Aqsa 5.000 pahalanya. Kalau di panorama masjid kita ini 27 pahalanya. Tertulis di hadis dan tercatat. Sepakat semua ulama, sepakat semua ahli hadis bahwa pahalanya seperti itu. Ditulis. Tahu kita, ya. Tahu kita pahalanya. Yang lain lagi seperti haji. Haji pahalanya dari haji ke haji jadi kifarah buat dosa kita. Dari umrah ke umrah, kata Rasulullah, jadi kifarah buat dosa kita. Pahalanya disebut semua di dalam hadis atau di Al-Quran. Tapi yang namanya ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa an azmi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahala ibadah puasa. Karena puasa ibadah rahasia, Pak. Di sini nih yang ada semuanya nih, ya, bukan suudzon. Mungkin bisa tadi masuk ke dalam kamar bawa air segelas, gak ada yang tahu kan? Ya, kalau sholat kita kelihatan gerakannya, kalau haji kita kelihatan syukuran walimatus syafar, kita mengundang teman, keluarga dan lain sebagainya. Tapi puasa tidak ada yang tahu. Kita masuk aja ke warteg, gak ada yang tahu, Pak. Ya. Masuk kita sambil mandi, sambil minum, gak ada yang tahu. Makanya pantas rahasia pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala tidak disampaikan kepada kita semua. Agar apa? Agar kita penasaran apa sih pahalanya puasa. Tetapi yang jelas di dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang berpuasa
Allah akan panggil dari pintu Ar-Rayyan, ya. Pintu apa tadi, Pak? Ar-Rayyan, pintu orang yang berpuasa. Setelah orang yang berpuasa Ramadan masuk semua ke pintu surga Ar-Rayyan, tutup pintu tersebut. Ada yang namanya pintu sedekah, masuk semua orang ahli sedekah, tutup, tidak masuk lagi orang lain. Dan pintu-pintu yang lainnya, karena surga ada 8 pintu yang siapkan untuk umat Nabi Muhammad dan umat-umat yang lainnya yang beriman kepada Allah. Itu Pak ya, itu. Jadi puasa itu pahalanya Allah yang memberinya, dan kita sebagai umat manusia tidak diberitahu pahalanya berapa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah populer, yang kita hafal hampir semua dari mulai anak TK, anak SD, SMP, bahkan sudah orang tua sudah hafal hadisnya. Ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Ada 2 hadis. Yang satu lagi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Siapa orang yang berpuasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Allah, maka kata Rasulullah, ma taqaddama min dzambik, Allah ampuni dosa yang telah lewat, Pak. Ya. Man qoma, siapa orang yang berdiri di bulan suci Ramadan, artinya bukan hanya saja puasa, Pak. Bukan hanya saja puasa. Qiyamul lailnya kita kerjakan, sholat tarawihnya ada yang 11, ada yang 23, ada yang 36. Dikerjakan tarawihnya, dikerjakan dibaca Al-Qur'annya, sedekahnya terus, ya. Kebaikannya terus, dijaga pendengarannya, dijaga lisannya, dijaga hatinya, dijaga ucapannya. Itu yang namanya man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Allah akan mengampuni dosa kita. Kalau hanya kita bisa hanya merasa menahan haus dan lapar, ini tidak termasuk di dalam hadis itu, Pak. Bu, tidak termasuk di dalam hadis itu. Kalau kita hanya menahan haus dan lapar, kupingnya nguping, dipakai nguping keburukan-keburukan orang yang sedang gibah. Hatinya kita menggumpat orang, mulutnya dipakai menggunjing orang, ya. Itu, Pak. Itu tidak termasuk dengan hadis yang 2 tadi. Jadi hadis yang 2 tadi akan mengampuni Allah dosa kita setahun yang lalu, dari Ramadan 2022 ke 23 Allah hapus dosa kita dengan syarat yang tadi. Al-Qur'annya kita baca, qiyamul lailnya kita kerjakan, dijaga hatinya, jaga mulutnya, jaga pendengarannya, jaga semua jiwa raga dari yang mengurangi pahala ibadah di bulan suci Ramadan. Kira-kira nih di sini saya bertanya nih, siapa yang ini sudah tanggal 18 Ramadan ya, Pak Ji? 18 Ramadan, siapa yang sudah hatam 1 kali hatam Al-Qur'an 30 juz? Alhamdulillah. Belum tahfidz ya? Allahu Akbar. Tahfidz, Masya Allah. Yang lain ada? Baru setengah. Alhamdulillah. Sesuaikan dengan hari ya, 1 hari 1 juz berarti ya. Ya, yang sudah 1 juz. Nih anak-anak dulu nih, yang sudah 1 juz, anak yatim nih, yang mana anak yatim, Pak Haji? Sebelah sini ya. Ada yang sudah 1 juz, ada? Mau dikasih hadiah nih. Wih. Kuda. Udah ada yang 1 juz? Belum ada. 7 lembar. Udah ada yang 7 lembar? Belum ada. 5 lembar. Deh kemana bahaya ya. 4 lembar. Jangan-jangan belum pernah baca Quran ya? Buka Quran belum malam Ramadan nih. Kita kan ini sedang memperingati nuzulul Quran. Ada enggak? Nah, udah. Kalau yang 1 juz enggak ada, 1 lembar enggak ada, Bapak mau nanya nih. Ustaz mau nanya, siapa yang sudah hafal juz 30? Ada? Anaba. Ada. Sini.
Ya, anaba siapa? Belum ada juga ya. Kalau nggak anaba yang gampang lah. Yang berhubungan dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Sini siapa yang hafal? Anak-anak yatim, 1 orang atau 2 orang, siapa? Surah apa? Surah Al-Qadar. Ada? Belum ada. Ya, mamahnya kali yang hafal ya. Jangan malu-malu sini. Jangan malu-malu. Dikasih hadiah. Ayo. Al-Qadar, udah mau? Udah tahu? Belum. Kasih mic-nya Kak, biar baca. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ini nanti dapat hadiah dari Ustadz. Ayo, dikasih hadiah. Yang mana lagi? Yang yatim yang mana? Yang mana lagi? Perempuannya yang mana? Oh, si TK. Al-Qadar. Ayo. Ini depan nih. Udah bisa? Al-Qadar. Malu-malu kali ya, belum hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu kan apa? Apa kan? Diawali ya. Ya, apa? Aduh. Hangus deh hadiahnya nih. Ini anak-anak sini ya? Anak-anak sini aja. Itu enggak ada yang apa. Ini anak-anak sini. Yang hafal An-Naba. Baca. Kasih mic-nya, Kak. Ya, baca. An-Naba 10 ayat ya. Di situ aja boleh. Di ke depan boleh, madep ke sini. Sini aja dah. Boleh di situ, boleh di sini berdiri. Sambil berdiri. Ya, dari tangut dulu. Sini aja. Allah. Ya, sini. Ya. Dia apa duduk? Berdiri aja. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا Sadaqallahul azim. 10 ayat ya. Insyaallah ini dapat hadiah dari Pak Ustaz. Ya. Semoga berkah ya. Makasih, Ram. Makasih ya. An-Naba sudah hafal. Ada lagi yang hafal selain An-Naba? Baik, lanjutkan ya. Lanjutkan. Nuzulul Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Ya, ini pasti sudah hafal semuanya, sudah tahu semuanya bahwa kitab-kitab yang lainnya diantaranya Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil dan Zabur itu diturunkan sama semuanya di bulan suci Ramadan. Ada yang tanggal 1 Ramadan, ada yang tanggal 13 Ramadan, ada yang tanggal 16 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Tanggal 17 Ramadan, tidak diturunkan langsung ke umatnya. Kalau kitab yang lain langsung diturunkan kepada nabi-nabinya, tapi Al-Quran disimpan dulu di langit.
di langit dunia. Dari situ baru diturunkan satu persatu sesuai terjadinya yang ada di bumi ini. Misalnya perang, turunkan ayatnya. Sedekah, turunkan ayatnya. Haji, turunkan ayatnya. Keimanan, turunkan ayatnya. Itu makanya sahabat nulis, ditulisnya di mana? Pelepah korma, tulang unta, kulit unta ditulis. Ya, berserakan Al-Quran waktu zaman baginda Rasulullah SAW. Kita untuk memperingati nuzulul Quran kita sudah tahu, alhamdulillah. Tapi untuk kita melaksanakan apa kandungan daripada Al-Quran, itu yang sangat kita harus tanamkan di dalam diri kita, harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang akan susah, itu yang susah dan tidak mudah untuk melaksanakannya. Ya, susah dan tidak mudah untuk melaksanakannya. Karena Al-Quran di situ ada yang menunjukkan tentang hukum, tentang sedekah, tentang ibadah dan tentang yang lainnya. Allah turunkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang Al-Quran sebagai rukun iman. Di antaranya kitab Allah Al-Quran. Selain percaya, wajib kita melaksanakan mengikuti aturan ayat suci Al-Quran. Ya, begitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah dipardukan kepada kita berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana Allah menyuruh kepada orang-orang sebelum kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Itu ayat perintah, ya, ayat perintah. Karena kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, kalau orang tidak puasa 1 hari di bulan suci Ramadan, diganti 1000 tahun dia berpuasa, tidak akan tergantikan puasa batal 1 hari di bulan suci Ramadan tanpa udzur. Kecuali kalau ada udzur, ya Pak, perempuan datang bulan, laki-laki atau kita sedang di perjalanan, boleh diganti dengan hari berikutnya, ya. Atau kita sedang sakit yang kata dokter tidak boleh berpuasa, kalau bapak berpuasa bapak akan mati, wajib berbukanya, seperti itu. Tapi kalau kita sengaja karena tidak kuat haus dan lapar kita berbuka, diganti 1000 hari atau 1000 bulan, 1000 tahun di bulan-bulan yang lain untuk menggantikan 1 hari bulan suci Ramadan, tidak akan tergantikan. Masya Allah. Ya, kita bersyukur ada di tengah-tengah bulan suci Ramadan dan kita alhamdulillah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini masih ada beberapa hari lagi. Kita baru pertengahan di bulan suci Ramadan. Masih babak penyisihan, belum finalnya. Finalnya biasanya lawannya makin keras-keras, makin kuat-kuat. Ya, biasanya lawan kita makin kuat, godaan kita makin kuat. Yang tadinya tadarus 1 juz setiap habis sholat, kesininya mulai setengah juz, ya. Begitu udah dekat 25 hari puasa, yang tadinya setengah juz 2 lembar, aduh udah mau dekat. Padahal Rasulullah SAW begitu puasa di akhir 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, diajak keluarganya, diikat pinggangnya, dikencangkan, datang ke masjid, itikaf di masjid, baca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Kita bagaimana? Umat Nabi Muhammad, ya, kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, ingin dipanggil engkau adalah umat Nabi Muhammad, kita ingin dipanggil nanti di hari kiamat dapat syafaat Nabi baginda Rasulullah SAW, tetapi kita tidak melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah manggil kita sebagai umatnya? Pertanyaan buat diri kita dan jawab oleh diri kita sendiri. Jangan dijawab oleh orang lain, jawab oleh diri kita sendiri, tanya oleh diri kita sendiri. Saya ingin syafaat dari baginda Rasulullah, tetapi saya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan tidak ada di masjid, tidak i'tikaf, adanya di rumah atau di mall. Berarti saya bukan daripada mencontoh kepada baginda Rasulullah. Ya, gitu Pak. Udah jam 5 ya. Maghrib sekarang jam berapa Mas?
Jam 6. Jam 6 ya, kurang 8 masih lama nih. Nanti ada acara lagi sih. Ada acara lagi? Oh iya benar. Ya. Tadi kembali kepada tema indahnya berbagi di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, Pak, kita sedang berbagi kepada anak-anak kita ya, apa yang ditinggal oleh ayahnya atau yang ditinggal oleh mamahnya. Namanya kalau ditinggal oleh ayahnya yatim, Pak Haji ya. Kalau tinggal ibunya piatu, kalau tinggal oleh ayah dan ibu yatim piatu. Gitu ya. Kita berbagi, kata Rasulullah SAW, man doma yatiman, siapa orang yang menanggung anak-anak yatim, nih Pak dengerin ya, yang banyak duitnya, yang banyak uangnya, daripada kita disimpan di mana? Di bank, atau kita beli rumah lagi, rumah itu nggak dipakai, malah yang ada disewain, daripada kita beli mobil 2-3 depan rumah kita. Ini nih kata Rasulullah, mandoma yatiman, siapa orang yang menanggung anak yatim dari mulai apanya, pendidikannya, agamanya, dari gamanya, makan dan minumnya, baju dan pakaiannya, maka kata Rasulullah SAW, nanti akan menjadi temanku di surga. Itu satu ayat, satu hadis. Yang hadis kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang menyantuni anak yatim, memberikan makan, menanggung jawab segala-galanya anak yatim piatu, maka kata Rasulullah, hakada ana wa kafilu yatim fil jannati hakada, seperti dua jari, antara jari telunjuk dengan jari manis yang tidak bisa jauh kalau direnggangkan, bersama-sama dengan baginda Rasulullah. Kita pengen dengan Rasulullah, kita cinta pada Rasulullah, tapi harta kita taruh di bank, harta kita belikan ke rumah, harta kita belikan kendaraan anak-anak kita. Maka kata Rasulullah SAW, tidak termasuk orang yang sempurna imannya apabila tetangga kita, keluarga kita yang merasakan, dia tidak merasakan hidupnya tenang, tidak merasakan hidupnya nyaman, makannya tidak dengan lauk, makannya tidak dengan daging, hanya nasi saja dengan sayur. Mereka itu tidak termasuk orang yang sempurna imannya. Mau apa lagi kita kalau udah begini, Pak? Ya, kita ambil tuh anak yatim nih, perumahan ini 2 lantai rumahnya, Pak. Kalau di SRI di situ baru 2 lantai itu yang depan doang, belakang 1. Di sini gede-gede rumahnya nih, tanahnya aja 100 lebih kali, Pak. Mobilnya ada yang 2, ada yang 3. Ya, itu ambil tuh anak yatim 20 orang, masukin pesantren. Sebulan anak saya di pesantren 1.650.000 per bulan, murah, Pak. Tahfidz Quran, ambillah, taruh pesantren, izin sama orang tuanya, Bu, Pak, anak ibu saya akan dijadikan anak angkat saya taruh di pesantren dan saya akan berikan segala kecukupan dia sampai selesai kuliah. Apa yang terjadi? Selain Rasulullah memberikan jaminan kepada kita nanti di surga bersama-sama dengan Rasulullah, satu tempat duduk dengan Rasulullah, Pak. Hadis yang satu lagi, bersama-sama dengan Rasulullah kita bergandengan di surga. Masa nggak mau ya? Ya pikir-pikir dah, nanti kalau pulang ke rumah ngobrol sama ibu ya, Bu, kita rumah nih ada 3 nih, yang 1 kita pakai, yang 2 kita kontrakin, yang 1 masih nganggur, kita jual deh. Ya, untuk apa? Untuk nyekolahin anak yatim, atau untuk membangun masjid. Saya dengar-dengar ini masjid mau dibangun 2 lantai, Pak ya. Masya Allah, 2 lantai. Coba 2 lantai kalau butuh uang 2 miliar itu lumayan juga. Kalau Bapak di sini di Panorama ada 10 orang yang punya mobilnya 2-2, berarti 10 mobil jual, wakafin di sini. Jadi nih 2 lantai. Ya, Pak Ji ya? Jadi saya yakin, Pak. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa orang yang membangun rumah Allah, ya, masjid artinya rumah Allah, ini rumah yang suci. Semua rumah itu kotor, tapi ada yang disucikan oleh Allah, yaitu Baitullah, masjid Allah, rumah-rumah Allah itu disucikan oleh Allah. Siapa orang yang membangun masjid, dimanapun dia membangunnya, maka Allah akan bangunkan nanti istana di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita nggak mau seperti itu? Ya, kalau saya punya mobil 2 deh, saya jual 1 juga belum punya, Pak Ji.
Ya, ayo ngobrol aja sama keluarga, obrolin sama ibu. Bu, kita mobil 2 nih, jarang dipakai, yang 1 kita jual deh. Masjid Panorama mau dibangun, wakafin, datang nih ke panitia pembangunan masjid. Nih, saya demi Allah, demi Rasulullah, lillahi ta'ala saya wakafkan ini mobil saya 1 unit untuk pembangunan masjid. Allah siapkan surga, Allah siapkan istana di surga semegah-megahnya buat orang yang seperti itu. Mau kita, Pak? Mau pasti ya, cuman melaksanakannya susah. Itulah nuzulul Quran, kita memperingati nuzulul Quran terus, tapi ini nih melaksanakannya nih yang susah banget melaksanakannya. Pak, kalau melihat sejarah zaman dulu, para sahabat Rasulullah SAW itu 1/4 hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk jihad di jalan Allah. Ya, istri Rasulullah Siti Khadijah semua harta kekayaannya di Mekah, dia terkaya, orang terkaya, saudagar terkaya di Mekah. Begitu nikah dengan Rasulullah, hartanya habis dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah. Ya kita, aduh ya Allah, ya Rabb. Ini berbagi, indahnya berbagi, Pak. Indahnya berbagi kita kepada anak-anak yatim, ya. Kala mau lebaran, anak kita sudah punya baju yang bagus, ya. Kita sudah bawa pakaian yang bagus, sedangkan anak-anak yatim belum punya apa-apa. Indah berbagi kita, bagilah mereka. Tapi yang lebih baik untuk berbagi, yang baik untuk berbagi adalah bila mana kita memberi kepada anak-anak kita itu, anak yatim kita itu bersama pendidikannya, itu lebih baik. Itu lebih baik ya, bersama pendidikannya. Udah jam 5 lewat 5 ya? Iya. Lewat 10. Nanti acaranya apa aja nanti setelah ini? Ada santunan, mungkin 2-3 menit lagi. 2-3 menit lagi, 5 menit kurang lebih ya. Baik. Oke, lanjutkan. Indahnya berbagi terhadap keluarga, tetangga, kerabat, yatim piatu dan lain sebagainya, Pak. Jadi bukan hanya saja indah, tapi yang berat kita untuk berbaginya. Nah, ini untuk berbagi kita sangat berat sekali untuk mengeluarkan harta yang kita miliki, menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, itu sangat susah sekali. Tidak mudah untuk melaksanakannya. Banyak orang hartanya, dia hanya ditumpuk harta kekayaannya. Banyak orang rezekinya, dia rezeki hanya dipakai untuk keluarga sendiri, tidak peduli terhadap orang yang membutuhkan. Itu, Pak, ya. Indahnya berbagi. Yuk, di bulan suci Ramadan ini, sepertiga setengah lagi kita di dalam bulan suci Ramadan, pergunakan 1 untuk baca Al-Quran, 2 bangun malam, bukan hanya saja qiyamul lail, salat tarawih, tapi sebelum ibadah sahur kita bangun untuk sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih dan sholat-sholat yang lainnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sedekah dan sedekah, perbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran, hatamkan Al-Quran yang belum hatam, yang belum 1 juz selesaikan 1 juz, yang sudah 1 juz tambahkan 2 juz, yang sudah 2 juz tambahkan sampai 15, yang sudah 15 sampai hatam 30 juz. Kalau kita belum hatam, belum 1 juz pun juga keterlaluan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan lagi kita belajar membuka Al-Quran? Kalau saya belum bisa baca Al-Quran, Ustaz, belajar. Ini bulan suci Ramadan, mumpung orang lain sedang baca, rame-rame datang, kita buka Al-Quran, dengarkan, lihat. Jadi yang terbaik kata Rasulullah, jadi pengajar Al-Quran, pembelajar Al-Quran, penghafal Al-Quran, pendengar Al-Quran, cinta terhadap orang yang bisa baca Al-Quran. Jangan jadi sampai yang kelimanya, yaitu benci terhadap Al-Quran, benci terhadap suara Al-Quran, benci terhadap orang yang penghafal Al-Quran, tidak suka kepada orang yang membaca Al-Quran. Na'udzubillahi min dalik. Artinya, kesimpulannya di akhir tausiah ini dalam rangka memperingati nuzulul Quran, mari kita semua usahakan anak-anak kita, giring semua anak-anak kita untuk belajar ayat suci Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kehilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa insyaallah
yang mana alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan anak-anak yatim piatu yang berada di dalam masjid ini, putra-putra kita, saudara-saudara kita. Insya Allah dengan kebersamaan kita buka bersama mereka, Allah akan menurunkan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan bersama-sama bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang telah memberikan, menafkahkan sebagian daripada hartanya untuk anak-anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Allah berkahkan rezekinya, Allah jadikan rezeki penghalang daripada musibah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Putra-putra kita menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua, mengikuti sunnah ajaran Rasulullah SAW. Putra-putra kita menjadi ahli Al-Quran, ahli ibadah, ahli masjid, ahli amal soleh, yang selalu bakti, hormat, sayang terhadap kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan segala hajat, maksud dan tujuan kita semua Allah kabulkan, Allah ijabah. Karena di sore hari ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan menjelang buka, maka kata Rasulullah, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah baca istighfar, perbanyaklah berbuat amal soleh, karena Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Jadi doa yang terus dikabulkan oleh Allah selama-lamanya adalah berada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama isi dengan doa-doa kita. Sebelum itu kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadiniya wa kullinya sholihah nabratina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa qul sahabati rasulillahi ajma'in barik wa sallim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafir wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah, falakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim wa ghfirna ya latif. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana li wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Apabila orang tua kami telah Engkau panggil ya Allah, lapangkan dalam kuburnya, tempatkan di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Berikan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Salam ta'dim dari kami ya Allah. Apabila orang tua masih bersama-sama dengan kami ya Allah, sehatkan jasmani dan rohaninya beliau ya Allah. Kuatkan iman Islamnya ya Allah. Panjangkan umurnya dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah. Wafatkan beliau dalam keadaan husnul khatimah ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga syakinah mawaddah warahmah, penuh dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Apabila rumah tangga kami ada yang retak ya Allah, perbaiki ya Rahman ya Rahim. Apabila rumah tangga kami ada yang tidak bagus ya Allah, tolong perbaiki kebagusan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solihah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua ya Allah, yang selalu beribadah kepadamu ya Allah. Jadikan putra-putri kami ya Allah putra-putri yang soleh dan solihah ya Allah, ahli ibadah kepadamu ya Allah, ahli masjid ya Allah, ahli zikir ya Allah, ahli baca Al-Quran ya Allah, ahli amal soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Rabb, tataplah kami semua ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Di bulan yang mulia ini ya Allah, pertengahan di bulan suci Ramadan ya Allah,
panjangkan usia kami ya Allah, berikan kesempatan kami, hidup kami sampai Ramadan yang akan datang ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami kesempatan untuk bisa menghatamkan Al-Quran ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melaksanakan ibadah penuh di bulan suci Ramadan, zikirnya ya Allah, qiyamulailnya ya Allah, ibadah puasanya Allah, amal soleh yang lainnya ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau ada saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah, di bulan yang mulia ini angkat penyakitnya ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, jadikan segala penyakitnya penghapus daripada dosa-dosa kepadamu ya Rahman. Ya Allah ya Sami'u ya Qaribu ya Mujibas Sa'ilin, wahidat yang mengabulkan doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, ijabah doa kami ya Allah, kabulkan dan ijabah doa kami ya Allah, hajat-hajat kami ya Allah, kebutuhan dan keperluan kami ya Allah, maksud hajat tujuan dan tujuan kami ya Allah, kabulkan ya Rahman ya Rahim. Engkau maha mengabulkan doa-doa kami ya Allah, Engkau yang dekat dengan kami ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah perlindungan siang maupun malam dari kamu ya Allah, memohon kami kepadamu ya Rahman, berikan kami kesehatan jasmani dan rohani ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan umur kami ya Allah, sisa-sisa usia kami ya Allah, sisa-sisa usia kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Keluarkan dari lisan kami tatkala syakaratul maut ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah ya Allah, la ilaha illallah ya Allah, la ilaha illallah ya Rahman. Ringankan mulut kami untuk membaca kalimat tersebut ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tanamkan dalam hati kami untuk mencintai kekasih-Mu ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami semua bersama dengan beliau di surganya ya Allah. Berikan kami semua syafaatnya nanti di hari kiamat dari beliau ya Allah. Duduk kami semua bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW di surgamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Sami'u ya Qaribu ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.